Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wasabbit aqdamakum. Qala aidan man ahya sunnati faqad habani wa man habani kana ma'al jannah. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini Allah memberi kekuatan kita mampu, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan sebagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang sebaik-baiknya. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliau, Islam ini ada wujud pada diri kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan Islam ini akan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan akan kita tempuh pada suatu perkara, yaitu dalam hal yang diinginkan lagi dan lagi dalam keinginan husnul khotimah. Saya sebagai khotib mengajak pada diri khususnya dan umumnya pada fatul iman, sama-sama ya, mari kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah yang takwa yang sesungguhnya kemuliaan ini Allah letakkan pada amalan agama. Sejauh mana diamalkan agama, pastilah dia akan selamat dunia dan akhirat. Dunia yang sementara, akhirat yang selama-lamanya. Sebaliknya orang yang tidak ada amalan agama, pasti dia akan sengsara di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Lalu kita bertanya, apa itu agama? Seluruh perintah Allah dan larangan Allah dan ikut cara baginda Rasulullah SAW. Itulah agama yang telah dari zaman dulu dilaksanakan oleh para nabi anbiya alaihissalam. Susah payah bagaimana mewujudkan agama yang tumbuh, ada pada dirinya, keluarganya, dan seluruh alam. Ada wujud, ada agama. Agama itu hari-hari yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ikhwatul iman, agama ini perlu diusahakan, tidak diam. Agama datang ke Indonesia ini bukan diwujudkan orang yang diam duduk termenung lalu kita akan mendapatkan agama. Tidak, ada yang memperjuangkan agama, ada yang mengorbankan jiwa dan hartanya, keluarganya dikorbankan hanya untuk bagaimana agama wujud sampai diri kita. Ada yang memperjuangkan datang ke masa sini. Bukan ujung-ujung kita kalau beragama, tapi ada orang yang memperjuangkan agama sampai kita datang bisa ibadah kepada Allah dengan baik. Dan diperjuangkan. Begitu Nabi Muhammad SAW. Kalau andaikan Nabi Muhammad itu memakai sendal yang pakai di kasih cat merah, maka seluruh jazilah akan minta semuanya. Tidak ada celah pun yang tidak pernah didatang oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah, kita mana kita bukan apa-apa. Lalu kita apa yang kita wujudkan dengan agama ini? Sudah ada agama pada diri kita. Agama dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itulah agama. Kalau dia katakan Allah akan menolong orang-orang yang mereka haya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yang suruhkum. Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya Allah.
Agamanya Allah. Barang siapa meninggalkan satu amalan saja, maka mereka akan menghancurkan, meninggalkan suatu perintah Allah, akan menghancurkan agama itu. Mereka orang yang melaksanakan agama satu perkara saja, maka Allah akan membangun agama dengan baik. Salah satunya adalah agama dibangun ada 5 perkara. Yang pertama adalah agama dibangun, satu adalah iman kepada Allah SWT. Kalau dikatakan innal ladzi naqalu rabbuna Allah sumastaqom, mengatakan mereka, sesungguhnya mereka mengatakan bahwa Allah Tuhan kami. Sudah maka ayat terakhir itu fala khaufun wala yahzanun. Mereka tidak ada kekhawatiran, kesedihan, tidak ada. Yakin bahwa hari ini kita berpayah-payah pasti dibalas janji Allah itu pasti. Ulaika ashabul jannah fi khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Inilah janji Allah. Yakin janji Allah tidak akan berubah janji Allah. Maka barang siapa mengamalkan agama hari-hari kita laksanakan. Masuk WC, keluar WC, mau tidur, mau bangun tidur, sudahkah itu bernilai agama yang hari-hari kita laksanakan? Hari-hari kita laksanakan hari ini. Sudahkah itu bernilai agama? Bernilai ibadah. Bukan hanya sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa, bulan Ramadan, naik haji, yang ada nilainya dianggap pada nilai ibadahnya. Yang jelas hari-hari tiap hari masuk WC ada adabnya, keluar WC ada adabnya. Ketika itu terwujudlah pasti ada nilai agamanya, nilai ibadahnya. Sudahkah terwujud oleh kita? Oke, manusia tercatat al-insanu makhluqun wa nisyan. Oke, manusia lupa, salah, kekurangan, ketahuan. Pasti manusia ada wujudnya itu. Tapi apakah tiap hari akan lupa? Masuk WC tiap hari, keluar WC ada ibadahnya. Bangun mau tidur, bangun tidur, tidak ada nilai ibadahnya. Sudahkah terwujud kita ini? Kalau tidak terwujud, bagaimana anak-anak kita? Kalimatnya ku amsakum wa ahlikum naro, udah wujudnya itu. Sudahkah terwujud itu? Kalau kita sudah terwujud diri kita, sudahkah anak-anak kita, keluarga kita? Inilah agama yang diperjuangkan sampai hari ini. Lalu kita bertanya kepada kita, sudahkah keluarga kita untuk tahu dengan baik? Anak-anak juga bisa ngaji tidak. Yang nampak kita yang selalu memperhatikan bagi anak saya punya rumah enggak, punya rumah belum, punya mobil belum, rumahnya bagaimana, pekerjaan bagaimana. Yang dipikirkan hari-hari untuk hidup sementara. Tak hidup yang selama enggak pernah dipikirkan oleh kita. Enggak pernah ini. Ayo sama-sama dalam momen khutbah ini saling ingatkan. Terlepas dari mereka pemahaman apapun. Jangan salah. Pemahaman yang bukan hanya pemahaman tidak lepas daripada bagaimana, lepas dari itu baginda Rasul. Tidak ada kuliah boleh beda hadirin, tapi yang namanya usul tidak boleh beda. Nah, kuliah boleh beda. Hari ini yang hadirnya akan beda pasti dengan yang memberi nyampaikan hari. Ibatul iman bolehlah memahami beda, tapi harus sama-sama satu hati bagi tegaknya Islam. La ilaha illallah. Manusia hanya wujud dan la ilaha illallah. Semua yang ada kepalanya ada kalimat la ilaha, pasti ada tanggung jawab moral yang besar. Ada dirinya, keluarganya, tetangganya, semuanya tanggung jawab kita akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Diminta pertanggungjawaban di Allah nanti. Kamu selama ini umur kamu gunakan untuk apa? Hari kamu kesehatan kamu gunakan untuk apa? Berkah enggak kata kalian? Harta kamu yang dapatkan dari mana? Dan untuk apa harta kamu? Dipertanyakan ini. Inilah agama. Seluruh agama ini. Maka ada kalimat fastabiqul khairat. Hayo sama-sama yang ngomong ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Fadilman harus sama-sama ini. Sana adalah bagaimana saling menjadi semangat satu dengan yang lain. Bukan saling memberi orang menjadi orang lemah dan beragama. Semangat mereka, apapun mereka yang dia bisa, ayo beri semangat. Islam itu adalah bagaimana memberi semangat orang lain biar selamat di akhirnya. Kalimat la ilaha illallah wujud pada diri kita. Ayo sama-sama, mulai dari pagi sampai sore, sampai malam lagi, sampai kembali tidur lagi. Sudahkah amalan kita amalkan ini hari-hari kita amalkan? Ayo sama-sama mengingatkan kembali amalan-amalan yang ada pada diri kita. Kita koreksi, introspeksi diri kita. Sudahkah amalan itu ada wujud pada diri kita? Barakallahu fiikum. Sudahkah amalan kita mulai dari lama itu sampai tidur kembali? Sudahkah berdiri ibadah? Mulai dari bekerja dari pagi-pagi kita berangkat pekerjaan,
Sudahkah nilai beribadah? Ada nilai ibadahnya. Ketika keluar bagaimana doa kita? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kewajiban. Sudah karena minimal Bismillahirrahmanirrahim. Bernilai ibadah. Apapun kesusahan kita, keletihan kita akan diganggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mudah-mudahan amalan kita di pagi ini, siang hari menjelang sore, mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, diri kita, ada wujud amalan agama pada diri kita. Kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.